Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad. Sahabat mufikidan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita bulan Ramadan tahun ini untuk bisa kita melaksanakan puasa, amalan wajib dan sunnah lainnya yang akan kita jadikan bekal untuk dibawa ke kampung akhirat. Dan semoga kita tetap istiqomah sampai ajal menjemput. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai kisah antara Fatimah radhiyallahu anha dengan ayahnya Muhammad Rasulullah SAW. Fatimah adalah putri Rasulullah SAW yang paling bungsu. Ibunya bernama Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Khadijah radhiyallahu anha memiliki 6 anak dan Fatimah adalah putri yang paling bungsu. Yang pertama adalah anak perempuan Nabi Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum. Dan Fatimah memiliki saudara 2 orang, yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Makanya kunyah Nabi itu Abul Qasim, teman-teman. Dan satu lagi saudara seayah Fatimah bernama Ibrahim. Ibunya bernama Maria Al-Qibtiyah, seorang budak wanita pemberian Raja Mesir ketika itu. Semua saudara-saudari Fatimah meninggal sebelum Rasulullah SAW wafat. Dan Fatimah adalah putri Nabi yang menyaksikan wafatnya Rasulullah SAW. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, yang mana Ali bin Abi Thalib ini adalah anak dari pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Dan Fatimah memiliki anak Hasan dan Husain, cucu kesayangan Nabi. Nah, kita masuk kepada kisah, teman-teman. Kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari, teman-teman. Ketika itu Rasulullah SAW menderita sakit yang semakin parah, semakin berat yang dia rasakan. Para istrinya berkumpul di sekeliling Rasulullah SAW. Kesedihan yang mendalam meliputi mereka yang hadir ketika itu melihat Rasulullah SAW menderita karena sakit yang beliau rasakan. Tak lama berselang, Fatimah radhiyallahu anha datang menjenguk ayahnya. Ketika Fatimah datang, Nabi melihatnya. Nabi menyuruh Fatimah duduk di sampingnya dan mengatakan, "Marhaban bi ibnati, selamat datang wahai putriku." Kemudian Rasulullah SAW membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Hal ini membuat Fatimah menangis. Kemudian melihat itu Nabi membisikkan kedua kalinya. Namun Fatimah tertawa. Tak lama setelah itu Fatimah pergi dan disusul oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana penasaran perihal kenapa Fatimah pertama menangis, kemudian kedua tertawa. Namun pada kesempatan tersebut Fatimah tidak menyampaikan rahasia yang disampaikan oleh ayahnya. Tak lama berselang, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kembali bertanya perihal rahasia yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Kemudian pada kesempatan itu akhirnya Fatimah menyampaikan. Pada saat itu Fatimah menyampaikan bahwasanya bisikan pertama Rasulullah SAW menyampaikan, biasanya setiap tahun Jibril datang mengulang bacaan Rasulullah SAW hanya sekali. Namun pada tahun ini Jibril datang 2 kali untuk mengulang bacaan Rasulullah SAW, bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Ini adalah petanda bahwasanya ajal telah dekat. Oleh karena itu Nabi mengatakan kepada Fatimah, hendaklah dia bertakwa dan bersabar. Dan yang kedua, hal inilah membuat Fatimah menangis. Kemudian yang kedua,
Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya aku adalah pemimpin wanita muslimah umat ini, dan aku adalah orang yang pertama menyusul Rasulullah SAW. Hal inilah membuat aku tertawa. Dari hadis ini teman-teman terdapat mukjizat yang patut kita ketahui, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, bahwasanya apa yang akan terjadi maka terjadi, dan ini menunjukkan bahwasanya mukjizat atas perkara gaib yang mana Nabi mendapatkan wahyu dan terjadi. Dan para ulama sepakat bahwasanya Fatimah alaihissalam adalah orang yang pertama dari Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi yang meninggal dahulu. Termasuk para istri Nabi, Fatimah yang pertama meninggal dari kalangan Ahlul Bait dan istri-istri Nabi. Dan Fatimah adalah anak yang paling bungsu, putri Nabi paling bungsu, dan yang paling beliau cintai, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan kanat Fatimah asgharu banati Nabi SAW wa ahabbahunna ilaihi. Dan dalam riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwasanya tidak ada satu orang pun yang saya perhatikan yang mana perkataannya, penyampaiannya, cara duduknya menyerupai Rasulullah SAW, kecuali saya dapati pada Fatimah radhiyallahu anha. Dan Nabi ketika melihat Fatimah, beliau menyambutnya, kemudian beliau ambil tangan anaknya ini, beliau bawa dan beliau dudukkan di mana beliau duduk. Masya Allah. Rasulullah SAW sangat mencintai Fatimah radhiyallahu anha. Dan para ahli sejarah mengatakan bahwasanya setelah berapa bulan, ada yang mengatakan 6 bulan kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, maka disusul oleh Fatimah radhiyallahu anha, beliau wafat setelah itu. Dalam sejarah, ahli sejarah mengatakan, ada yang mengatakan 28 atau 23 dari umur Fatimah. Perselisihan ini terjadi tentunya dikarenakan dalam hal usia kelahiran Fatimah, di mana Fatimah lahir di Mekah. Ketika itu menurut sejarah ada yang mengatakan Fatimah lahir pada tahun kelima sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, yaitu pada usia Nabi 35 tahun, teman-teman. Demikian teman-teman video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.